Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan BP 19 115111. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi-materi Overcome 2 berawal dari siklus software dan berakhir pada pipeline atau materi 1 ke materi 7. Oleh karena itu, mari kita mulai pada peta pertama, yaitu materi siklus software. Siklus software di dalam komputer program ada beberapa siklus software yang dilakukan pada komputer notebook kita, yaitu preprocessor, compiler, assembler, linker, dan loader. Apa aja arti dari kata tersebut? Nah, di source bisa dilihat di atas sini merupakan source code. Source code merupakan kode-kode yang kita buat, seperti kode kita dibuat oleh di Python atau di Java. Itu kan pasti memakai bahasa manusia. Jadi kita bisa mengerti bahasa ini, tapi komputer tidak bisa mengerti bahasa ini. Makanya kode itu dimasukkan ke dalam preprocessor. Proses preprocessor merupakan proses mengubah file library source code menjadi nilai sebenarnya, di mana source code yang kita buat ini yang dengan nilai Python Java ini akan diubah kodenya, akan menampilkan nilai sebenarnya. Jadi di mana kalau kode ini memakai bahasa manusia, setelah masuk preprocessor dia akan masuk ke bahasa setengah mesin setengah manusia gitu, di mana kita bisa masih mengerti bahasa tersebut, tetapi mesin juga mesin juga agak mengerti bahasa tersebut. Jadi agak samping dia kode-kode tersebut. Kemudian kode tadi dimasukkan lagi kepada compiler. Proses compiler merupakan mengubah hasil preprocessor kode tadi menjadi .s atau mengubah kode ini menjadi bahasa assembly. Jadi di mana kode tadi di mana dia setengah mesin setengah manusia, di mana manusia dan mesin agak-agak mengerti, diubah lagi dengan proses compiler menjadi bahasa assembly. Di mana kalau di bahasa tadi masih ada development, masih ada kata-kata manusia, sekarang menggunakan kata-kata singkatan seperti move, add, dan lain-lain gitu. Dan semuanya singkatan gitu. Jadi kata-kata bahasa assembly ini lebih mendekati bahasa mesin daripada bahasa manusia. Kemudian kode bahasa assembly lagi nih dimasukkan lagi kepada assembler, di mana proses assembler merupakan mengubah source code menjadi bahasa mesin. Jadi di mana bahasa assembly tadi yang memakai singkatan tadi akan diubah menjadi bahasa mesin sebenarnya, di mana bahasa itu hanya akan terdiri dari 0, 1, 01, di mana komputer sangat mengerti bahasa ini, tapi manusia tidak bisa mengerti bahasa ini. Kemudian setelah dijadikan bahasa mesin ini akan masuk lagi kepada linker, di mana proses linker merupakan proses yang menggabungkan file dengan file lain, di mana jika pada mesin kode ini kita membutuhkan suatu file lain di tempat file ini, di mana file itu di library gitu. Jadi nanti linkernya akan mengambil file tersebut dari library, disambungkannya dengan file bahasa mesin kita. Kemudian setelah lengkap bahasa mesin kita tuh, maka bahasa mesin itu akan masuk kepada loader, di mana proses loader adalah memasukkan bahasa mesin memori. Jadi di mana setelah bahasa mesin kita sudah lengkap dengan proses loader, maka bahasa mesin ini akan dimasukkan kepada memori. Pada memori komputer. Selanjutnya bisa dilihat di sini merupakan sebuah source code. Source code di mana bisa dilihat kita masih bisa mengerti bahasa ini. Dan bahasa ini merupakan source code ini biasa ditentukan dengan file C. Jadi file.c berarti itu merupakan source code masih bisa dimengerti oleh manusia. Kemudian source code ini akan masuk kepada preprocessor. Maka hasilnya seperti yang bisa dilihat akan berubah, di mana
hasilnya masih in return, masih bisa mengerti, akan diubah menjadi kayak library developer command LOL, developer command tool. Walaupun kita masih bisa mengerti, tapi agak susah gitu, agak susah karena kayak bahasa campuran juga gitu. Dan komputer pun agak mengerti, walaupun kurang mengerti komputer, tapi agak bisa mengerti bahasa ini. Dan kemudian file.txt setelah masuk ke preprocessor akan berubah jadi .i. Nah, kemudian file.i dan bahasa ini akan masuk lagi kepada compiler, maka hasilnya akan menjadi seperti ini lagi. Nah, bahasa setengah manusia tadi akan berubah menjadi bahasa assembly, di mana seperti dilihat tidak ada kata development, tidak ada kata development, library, developer command online, yang adanya SFV, main, section, push, dan CFI atau dev. Bahasa ini merupakan bahasa assembly yang mendekati bahasa mesin, tapi bahasa ini banyak menggunakan bahasa singkatan seperti push untuk mendorong, move untuk menggerakkan, dev mendefinisikan. Dan di mana file dot tadi yang merupakan file.i setelah masuk compiler dijadikan lagi jadi .s gitu. Nah, kemudian bahasa assembly tadi akan masuk lagi ke dalam bahasa assembler, di mana singkatan ini akan berubah menjadi angka 0 dan 1, menjadi bahasa mesin sebenarnya, di mana hanya terdiri 01, 01, 01. Tidak bisa dimengerti dengan kita, tapi sangat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, nah di sini merupakan suatu state diagram dari instruksi cycle. Ini adalah hal yang terjadi setelah file kita telah menjadi bahasa mesin yang asli. Jadi, yang pertama adalah instruksi fetch. Saya tidak akan memberitahukan secara besaran terjelas, karena akan lebih diperjelas di presentasi selanjutnya. Jadi saya akan mendivisikan aja. Ini instruksi fetch merupakan instruksi yang membaca instruksi memori. Instruksi operasi merupakan instruksi yang memecah-mecahkan bit-bit, memecah-mecah instruksi yang didapatkan dari operasi fetch dan mengirimnya ke bagian-bagian cocok dengan alamat yang cocok. Operation address kalkulasi merupakan operasi yang menghitung berapa banyak alamat address yang berasal dari operasi decoding. Operasi fetch merupakan operasi yang mengambil instruksi dari bit-bit yang telah dipecah. Kemudian data operasi merupakan operasi yang melakukan proses aritmatika dan proses logika. Nah, kemudian, apalagi diulang lagi, kemudian kenapa dilakukan operasi address kalkulasi lagi, di mana operasi ini akan menghitung lagi berapa banyak hasil dari aritmatika, dari hasil instruksi dari data dari operasi eksekusi atau data operasi. Kemudian bit-bit ini data-datanya akan dikirim ke operasi store, di mana instruksi tersebut akan disimpan ke dalam sebuah memori. Nah, setelah ini maka seterusnya akan berulang kembali ke sini lagi, di mana akan dilakukan lagi instruksi address, dan kalau ada string vektor maka ulang lagi ke sini lagi. Hal ini cycle-nya akan dijelaskan lebih jelas di presentasi selanjutnya. Selanjutnya merupakan, bisa dilihat ini merupakan sebuah maps yang saya buat, sebuah bahasa assembly yang saya buat pada Mars. Kemudian jika kita eksekusi, maka bisa dilihat kita bisa mendapatkan alamatnya yang berupa angka-angka 0, 0 dan 4, dan kode-kode yang hanya berisi angka 0 kecil. Kemudian kita akan menjalankan hasil ini dengan menggunakan aplikasi Maps X-ray yang terdapat pada Mars. Jika kita jalankan, maka akan ada 3 instruksi yang kita dapatkan, yaitu immediate, register, dan jump.
sebelum kita masuk apa kegunaan dari instruksi tersebut, mari kita lihat hal di bawah ini. Apa maksud dari opcode, rs, rt, dan immediate? Opcode digunakan untuk memberitahukan perintah pada prosesor, di mana lebih tepatnya opcode akan memberikan suatu instruksi kepada prosesor, di mana prosesor akan menjalankan instruksi tersebut. Di mana jika menyuruh prosesor menjalankan instruksi immediate, maka dia akan menjalankan instruksi immediate. Jika prosesor ingin menjalankan, jika opcode ingin menjalankan instruksi register, maka dia akan menjalankan instruksi register. Jika opcode ingin menjalankan instruksi jam, maka instruksi akan menjalankan instruksi jam. Nama arti dari ST ini, RS merupakan source atau sumber pertama dari operasi register, yaitu RS1. Kemudian RT merupakan sumber kedua dari operasi register, di mana disebut dengan di sini merupakan ST2. Kemudian immediate merupakan dari angka ini. Nah, kemudian kan ini sangat besar instruksi-instruksi ini, dari mana kita mengetahui jika instruksi dilakukan atau tidak. Untuk mengetahui instruksi yang dilakukan, lihat jalur warna. Jika jalur berwarna, maka bagian ini digunakan seperti PC, summary, shift left, add 2 itu digunakan. Jika warna abu-abu, maka ini tidak akan digunakan. Nah, apa fungsi dari instruksi immediate ini? Instruksi immediate fungsinya adalah yaitu memperpanjang immediate atau memperpanjang bit immediate, di mana bisa dilihat jalur immediate ini berwarna biru muda. Kita lihat jalur immediate ini jalurnya dari instruksi memori langsung ke extended. Kenapa ini terjadi? Di mana? Karena immediate masih memiliki 16 bit. Nah, dengan standard bit ini akan diperpanjang menjadi 32 bit. Nah, bagaimana mengisinya? Jika bit positif, maka 16 bit tersebut akan diisi dengan angka 0. Jika bit ini negatif, maka angka bit itu akan diisi dengan angka 1. Register selanjutnya. Nah, jika kita lihat di bawah opcode ini, opcode sama dengan fungsi dengan instruksi selanjutnya, di mana digunakan untuk memberikan suatu instruksi kepada prosesor, dan prosesor ini akan melakukan instruksi tersebut. Nah, RS merupakan sumber dari register pertama, sumber dari operan register pertama, yaitu S1. RT merupakan sumber kedua dari operan register, yaitu T3, dan RD merupakan destinasi dari operan register, yaitu T4. Nah, sham ini adalah merupakan shift pada instruksi. Kegunaannya ini adalah shift ini mempengaruhi berapa banyak bit pada suatu instruksi. Mohon maaf jika ada bayi nangis, itu tetangga saya. Mohon maaf. Nah, apa nih function? Nah, function apa ini function? Nah, function dan opcode memiliki fungsi yang bersama, di mana opcode memberikan suatu instruksi kepada prosesor, dan prosesor akan menjalankan instruksi tersebut. Nah, fungsi function merupakan memberikan suatu instruksi kepada register ini, dan register akan menjalankan
instruksi tersebut. Kenapa dibedakan? Dikarenakan jika opcode memberikan instruksi kepada prosesor dan register, maka opcode ini telah melakukan terlalu banyak kerja, bisa memberikan delay kepada instruksi. Makanya dibagi dua. Jadi opcode yang memberikan instruksi kepada prosesor dan function memberikan instruksi kepada register. Nah, apa fungsi dari instruksi register ini? Yaitu fungsinya adalah membaca register, di mana pada bagian ini akan dibaca register yang masuk dari instruksi memori. Nah, sama seperti dari instruksi sebelumnya, di mana jika ingin mengetahui bagian-bagian dari apa saja yang digunakan, lihat jalur warna. Kalau jalur warna, maka alat-alat ini digunakan. Jika tidak berwarna, maka jalur ini tidak digunakan. Nah, register yang terakhir instruksi terakhir merupakan instruksi jam. Nah, jika kita lihat di bawah, akan memiliki fungsi sama dengan yang lain, dan juga ada address. Nah, address ini apa nih? Address merupakan isi dari PC atau program kantor. Dan jadi apa kegunaan jam instruksi ini? Yaitu adalah jam instruksi inilah digunakan untuk mengganti isi PC. Dan hal ini bisa dilihat dari jalur warna, di mana seluruh ini tidak digunakan. Di mana rata-rata jalur dari masuk ke A atau tidak masuk instruksi langsung ke shift 2 atau tidak masuk instruksi masuk kontrol. Jadi dari sini akan sampai ke marks terakhir, digabungkan seluruh data tersebut, masuklah ke dalam jalur sini, masuk ke PC, sudah itu nilai PC akan diganti lagi. Nah, itulah fungsi dari instruksi jam. Dan dengan berakhirnya presentasi pertama, materi pertama, mari kita akan menuju presentasi materi kedua. Nah, pada materi kedua kita akan menyampaikan materi, yaitu materi maps. Nah, pada bagian ini saya akan memberitahukan lagi instruksi cycle yang tadi, di mana saya selesai aja gitu. Jadi pertama ada 5 instruksinya, yaitu pertama dari instruksi fetch, kedua adalah instruksi decode, ketiga adalah instruksi operan fetch dan operan address calculation, keempat merupakan instruksi eksekusi, dan kelima adalah operasi calculation address, keenam adalah operan store. Nah, mari dimulai. Pada mari dimulai. Pertama adalah instruksi fetch. Instruksi fetch merupakan prosesor yang membaca instruksi dari memori, di mana prosesor ini akan mengambil instruksi dan akan membaca instruksi tersebut. Proses ini terjadi di dalam PC dan instruksi memori, proses ini. Kemudian setelah terjadi, maka proses kedua akan terjadi dalam MUX. Dan proses ini disebut adalah instruksi decode, di mana instruksi-instruksi yang dibaca oleh operasi fetch ini akan dikirim ke MUX. Kemudian instruksi ini akan dipecah-pecah, di mana pecahan-pecahan bit ini akan dikirimkan ke bagian kontrol, akan dikirim ke tempat address yang sama. Maksudnya, setelah dipecahkan, operasi decode terjadi di pada instruksi memori, di mana setelah dibaca instruksi tersebut, maka akan dipecahkan bit. Pecahan-pecahan ini akan dikirimkan kepada tempat address yang sama, di mana bisa dilihat jalur instruksi ini adalah sama besar gitu kan. Ada yang ke kontrol, ada yang ke MUX, ada yang ke register, ada yang ke extended, ada yang ke allo kontor. Jadi instruksi tadi akan dipecah bit-bitnya gitu, akan dipecah dan akan dikirim pecahan-pecahan tersebut. Jika
Jika address-nya sama dengan kontrol, maka dia akan ke kontrol. Jika pecahannya sama dengan max, maka dia akan ke max. Jika pecahannya sama, dia akan ke register. Jika alamat address-nya sama dengan SNS, dia akan ke set standard. Jika alamat address-nya sama dengan ALU Alkotoma, maka dia akan ke ALU kontor. Kemudian kita sampai ke dalam register. Nah, dan pada register terjadi lagi dua proses yaitu operasi fetch dan operasi operan address calculation. Proses pertama adalah operan address calculation, di mana operasinya akan menghitung berapa banyak alamat yang datang dari alamat bit yang datang dari operasi dekode tersebut. Setelah menghitung berapa banyak, kemudian datanya akan dikirimkan kepada fetch, di mana operasi fetch ini akan membaca seluruh instruksi pecahan bit tersebut. Setelah dibaca semuanya instruksi ini, maka proses selanjutnya akan terjadi pada ALU, di mana proses tersebut adalah proses instruksi eksekusi, atau pada slide tadi data operasi data, di mana pada ALU akan menjalankan operasi yang berada dalam instruksi, yaitu jika operasi aritmatika, maka ALU akan menjalankan operasi aritmatika. Jika operasi logika, maka ALU akan menjalankan operasi logika. Nah, setelah menjalankan operasi dan mendapatkan hasil instruksi, setelah mendapatkan hasilnya, kemudian cycle terakhir akan terjadi pada data memori, di mana akan dijalankan dua operasi, yaitu operasi address calculation lagi dan operasi store, di mana terjadinya operasi calculation address ini, di mana dia akan menghitung berapa banyak alamat baru yang berasal dari hasil dari instruksi eksekusi tadi. Berapa banyak yang instruksi baru, kemudian hasilnya akan dikirimkan lagi akan dilanjutkan kepada operand store, di mana di operasi store ini akan disimpan seluruh operasi tersebut. Dengan sampai instruksi pada data memori, maka berakhir pula satu cycle dari instruksi cycle, di mana berawal dari sini PC dan instruksi cycle, operasi instruction fetch, kemudian instruksi memori lagi, instruksi decode, register menjalankan operasi operan fetch dan operan address calculation, ALU menjalankan instruksi eksekusi, data memori menjalankan operan address calculation dan operan store, di mana proses ini akan dijalankan terus-menerus dalam komputer kita dan laptop kita secara cepat, bahkan sedetik malahan, saking cepatnya, dan kita tidak akan mengetahui apapun dari operasi tersebut. Slide selanjutnya. Nah, jenis instruksi. Seperti bisa Anda lihat, ini adalah operasi register, ini adalah operasi intermediate, dan ini adalah J. Nah, kenapa terbagi? Nah, sebelum masuk ke sini, saya akan membacakan apa aja ini. OP merupakan basic operasi dari instruction, yaitu opcode. RT merupakan source pertama dari operasi register. RT merupakan sumber kedua dari operan register. RD merupakan destinasi dari operan register. Sham merupakan shift amount. Fungsi merupakan menjalankan spesifik pada opcode, dan ada menjalankan offset load dan instruksi offset load dan store, kemudian menjalankan constant for immediate instruction. Nah, daripada gambar ini kenapa dibagi jadi 6, 5, 5, 5, 5, 5? Karena register ini harus sama dengan 32 bit.
harus sama. Makanya seluruh ini harus sama dengan 32 bit. Jika kita tambahkan ini, maka akan sama 30 bit. Jika ditambahkan ini, kita sama dengan 32 bit. Jika kita tambahkan ini sama dengan 32 bit. Jadi kita bisa hitung OP 6 bit, RS 5 bit, RT 5 bit, address 9 bit memiliki 16 bit. OP mendapatkan 6 bit dan address memiliki 32 bit. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang terpengaruhi, yaitu opcode dan function mempengaruhi beberapa banyak instruksi dan kompleksitas dari kontrol unit. Register mempengaruhi banyak register, dan shell mempengaruhi berapa banyak bit dalam satu instruksi. Nah, di sini kita akan mengetahui apa jenis instruksi pada suatu jenis operasi pada instruksi, di mana pada operasi instruksi, operasi immediate bisa dilihat memiliki 24 instruksi dari adi sampai zore. Nah, kemudian pada instruksi register dia memiliki 28 operasi, yaitu dari add sampai cycle. Kemudian kita lanjut lagi kepada operasi instruksi jam, di mana hanya memiliki 2 operasi, yaitu J dan Jabal. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita mendapatkan koprosesor. Nah, dari siapa nih? Nah, kita bisa lihat ini memiliki, ini merupakan hal yang kita dapatkan pada instruksi register, di mana koprosesor masuk ke dalam function. Jadi ini adalah operasi-operasi yang dijalankan oleh function ini, apakah menjalankan operasinya dan fungsi menjalankan operasinya. Nah, pada slide selanjutnya kita bisa lihat opcode. Opcode merupakan gabungan dari tabel-tabel tersebut. Di mana kita bisa lihat ini merupakan dari jam, ini gabungan dari MB dan register. Nah, ada pula R-type sini. Nah, R-type inilah isi dari seluruh instruksi dari function tersebut. Gimana jika kita lihat ke slide selanjutnya? Nah, di function map, function memiliki map sendiri, di mana seluruh register masuk ke dalam opcode map. Nah, function memiliki map sendiri, mana seperti dilihat ada juga beberapa gabungan dari operasi jam dan operasi dari pemilihan register, tapi ada juga operasi tersendiri, di mana seperti dari add, adu, sub, subuh, dan sampai zor. Nah, zor. Dan ini merupakan instruksi operasi yang khusus dijalankan oleh function map, yang beda dengan register, tapi masih memiliki fungsi yang sama, yaitu menghitung instruksi dalam satu register itu. Nah, kita telah sampai kepada akhir dari PPT materi kedua. Kita akan lanjut kepada PPT materi ketiga. Yaitu materi ketiga. Mari. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi keempat, addressing technique. Nah, addressing technique atau teknik pengamatan, yaitu model pengamatan adalah bagaimana cara mengamati suatu lokasi pada sebuah memori pada sebuah alamat, di mana operan data yang akan diambil. Model pengamatan diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode atau kode operasi dan alamat. Setiap model pengamatan memberikan fleksibel khusus yang sangat penting. Nah, di sini pengamatan ada 7, yaitu immediate, direct, indirect register, displacement, dan addressing. Akan ditambahkan 2 lagi, yaitu seperti yang akan dilihat di slide selanjutnya. Nah, pertama adalah immediate addressing.
yaitu immediate addressing merupakan bentuk pengalamatan yang paling sederhana. Hal ini dikarenakan operan merupakan bagian instruksi di mana operan sama dengan field alamat. Selain itu, bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2 bit. Bit paling kiri sebagai bit tanda. Ketika operan dimuatkan ke dalam register data, bit tanda digeser ke kiri hingga maksimum word data. Keuntungannya adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kedua, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan cepat. Kekurangannya adalah ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran file alamat. Contohnya adalah add 7, di mana akan ditambahkan 7 pada akumulator. Yang kedua adalah direct addressing. Direct addressing merupakan mode pengalaman yang digunakan untuk mentransfer data antara memori dan register. Dan ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, dikarenakan hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Demikian pula menyebabkan mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate, karena nilai yang didapatkan bisa dari lokasi memori yang variabel. Kelebihannya adalah file alamat berisi effective address sebuah operan. Kekurangan adalah keterbatasan file alamat karena panjang file alamatnya biasanya lebih kecil dari panjang word. Contohnya adalah add A, dan kedua adalah move A dan over A. Yang ketiga adalah indirect addressing, yaitu merupakan mode pengalamatan tak langsung. File alamat mengacu pada alamat word dalam alamat memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Mode pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 bit lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Kelebihannya adalah ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensi. Kekurangan adalah diperlukannya di referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Contohnya adalah add A. Yang keempat adalah register addressing, di mana metode pengelapatan register mirip dengan metode pengelapatan langsung atau direct addressing. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Kelebihannya adalah diperlukannya file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Dan yang kedua, akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kekurangannya adalah ruang alamat menjadi terbatas. Contohnya adalah move A dan R4. Nah, kemudian kita akan lanjut ke register indirect addressing, yaitu teknik pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan tidak langsung, yaitu indirect addressing. Perbedaannya terletak pada file alamat mengacu pada alamat register. Data operan berada pada memori yang dituju oleh register. Keuntungan dan keterbatasan pengelamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengelamatan tidak langsung. Keterbatasan file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Dalam satu siklus, pengambilan dan penyimpanan mode pengelamatan register tidak langsung hanya memerlukan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan tidak langsung. Kelebihannya adalah lebih fleksibel, kekurangannya adalah terlalu kompleks. Contohnya adalah instruksi move A atau ARO. Selanjutnya, displacement addressing. Displacement addressing merupakan addressing menggabungkan pengelamatan langsung indirect addressing dan pengelamatan register tidak langsung indirect addressing. Mode ini mensyaratkan Mode ini mensyaratkan instruksi yang memiliki dua buah alamat,
sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Field eksplisit bernilai A dan field implisit mengarah pada register. Ada 3 model displacement, yaitu relative addressing, base register addressing, dan indexing. Relative addressing yaitu register yang direferensi secara implisit adalah program kontrolnya atau program PC, di mana alamat efektif relatif addressing didapatkan dari alamat instruksi akan ditambahkan ke file alamat. Relatif addressing memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Base addressing, register addressing, yaitu register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan file alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit, dan register ini memanfaatkan konsep lokalitas memori. Indexing adalah file alamat yang mereferensi alamat memori utama, dan register yang direferensi berisi pemindahan positif dari alamat tersebut, yaitu merupakan kebalikan dari mode base register. File alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing, dan memanfaatkan penting dari indexing adalah eksekusi program-program interaktif. Kelebihan dari mode ini, dari addressing ini adalah lebih fleksibel, kekurangannya adalah terlalu rumit. Contohnya adalah field explicit dan field implicit. Nah, sekarang adalah stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik, yaitu di mana butir-butir akan ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap blok akan terjadi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua alamat stack teratas terdapat pada register CPU. Dalam hal ini, stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung, yaitu atau register indirect addressing. Stack pointer berisi alamat stack paling atas. Bila butir ditambahkan ke dalam stack atau dihapus dari stack, maka pointer dinaikkan atau diturunkan agar berisi alamat elemen stack paling alas yang baru. Nah, stack base yaitu berisi alamat lokasi paling bawah di dalam blok yang dicadangkan. Bila ada suatu operasi yang mempop pada saat stok kosong, maka akan dilaporkan telah terjadinya suatu error. Stack limit yaitu adalah alamat ujung lainnya yang terdapat pada blok yang dicadangkan. Bila terdapat usaha yang akan mempush pada saat stack penuh, maka akan dilaporkan terjadinya suatu error. Kelebihannya adalah ukuran instruksi lebih kecil, kekurangannya adalah pemakaian terbatas. Nah, inilah dua address tambahan, yaitu auto increment addressing mode dan auto decrement addressing mode. Mari dimulai dari auto increment addressing mode. Auto increment addressing mode merupakan teknik operan ini, yaitu adalah alamat efektif dari operan ini akan berisi register dengan instruksi yang spesifik. Setelah mengakses operan, konten register ini secara otomatis akan bertambah untuk menemukan alokasi memori selanjutnya, alokasi memori selanjutnya secara berturut-turut. Mode operan ini merupakan sebuah tipe spesial dari register index addressing mode, di mana alamat efektif dari mode operan sama dengan konten dari register. Ciri-ciri teknik ini merupakan setelah mengakses operan, konten dari register secara otomatis akan bertambah dengan ukuran langkah D. Seberapa besar ukuran langkah D tergantung pada seberapa besar konten yang diakses. Hanya dibutuhkan satu referensi dari memori untuk mengambil operan. Contohnya merupakan, coba bayangkan ukuran dari operan sebesar 2 byte. Maka setelah mengambil operan 6B, instruksi register R auto akan bertambah secara 2. Kemudian nilai register R auto akan bertambah 330, 3.300 tambah 2 menjadi 3.302. Pada memori alamat 3.302, operan selanjutnya akan ditemukan dan hasilnya akan terus selanjutnya. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk kepada auto decrement addressing mode, yaitu teknik operannya memiliki cara yang hampir sama dengan mode sebelumnya, di mana alamat efektif dari operan berisi register yang memiliki instruksi spesifik sebelum mengakses operan. Konten register secara otomatis akan bertambah untuk menemukan letak lokasi memori selanjutnya secara berturut-turut. Mode operan ini juga merupakan sebuah tipe spesial dari register indirect addressing mode, di mana alamat efektif dari mode operan sama dengan konten dari register kurang ukuran langkah. Ciri dari teknik addressing ini merupakan: satu, setelah mengakses operan, konten register secara otomatis akan berukuran dengan ukuran langkah D. Yang kedua, seberapa besar ukuran langkah D tergantung seberapa besar konten yang diakses. Ketiga adalah setelah berkurang, operan akan dibaca. Yang keempat, hanya dibutuhkan satu referensi dari memori untuk mengambil operan. Nah, contohnya adalah coba bayangkan ukuran dari operan sebesar 2 byte. Maka satu, setelah mengambil operan 6p, instruksi R auto akan berkurang secara 2. Yang kedua merupakan kemudian nilai register R auto akan bertambah dari 3, atau lebih tepatnya berkurang dari 3.300 kurang 2 menjadi 3.298. Pada memori alamat 3.298, operan selanjutnya akan ditemukan. Nah, akhir dari slide materi keempat, kita akan sambungkan kepada slide materi kelima. Nah, sebelum kita lanjut, dikarenakan materi IMA dan ini agak panjang, maka dia akan dibagi jadi 2, di mana bagian A yaitu menjelaskan bagian dasarnya, bagian kedua akan menjelaskan bagian teknik-tekniknya atau lebih kompleksnya. Mohon maaf. Mari kita lanjutkan. Ini yaitu adalah materi control unit. Yang pertama adalah pengertian control unit, yaitu control unit merupakan unit yang digunakan untuk mengontrol operasi yang dilakukan pada bagian ALU dan CPU. Control unit juga memiliki fungsi di mana mengatur proses data pada input, output, dan pengolahan data supaya tidak terjadinya bentrokan satu sama lain. Cara kerja kontrol unit yaitu saat komputer dihidupkan, komputer menjalankan operasi bootstrap, di mana operasi ini berfungsi untuk membaca instruksi dari memori yang telah diakses dan mentransfer instruksi dari memori ke CPU atau control unit untuk dieksekusi. Instruksi yang dibaca dari memori akan dieksekusi sesuai dengan urutan yang berada pada penyimpanan. Program kontrol merupakan sebuah program berfungsi untuk menyediakan penyimpanan lokasi bagi instruksi berikutnya. Setelah instruksi sampai di CPU control unit, maka akan diaktifkan sekuen logic untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Sekuen logic bisa dilihat, contoh dari sekuen logic bisa dilihat dari gambar ini, di mana instruksi register datang dari sini dan akan masuk ke dalam control unit, di mana instruksi tersebut akan dieksekusi di control unit. Kemudian siklus instruksi, yaitu dalam control unit kan maka instruksi akan dieksekusi. Nah, instruksi ini akan masuk kepada sebuah program sebuah program eksekusi, di mana terdiri dari beberapa siklus instruksi. Dan siklus instruksi ini terbagi menjadi beberapa subcycle seperti fetch cycle, indirect cycle, execute cycle, dan interrupt cycle. Setiap subcycle ini disusun dari beberapa perintah dasar yang disebut mikrooperan. Untuk lebih jelas, lihat gambar di slide selanjutnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, instruksi yang masuk dari instruksi register akan masuk ke CPU. Nah, instruksi ini akan masuk ke program eksekusi, di mana instruksi ini akan masuk lagi kepada berapa banyak instruksi cycle-nya, dan di mana instruksi cycle itu dari fetch, indirect, execute, dan interrupt. Nah, kemudian ada beberapa tambahan, yaitu sebelum masuk bagian ada beberapa kata yang dijelaskan supaya tidak jadi kebingungan. Mar
yaitu adalah memory address register, merupakan instruksi ini terhubung dengan address line sistem. Lebih spesifik terhubung dengan alamat yang berisi memori operasi read and write. Kedua, MBR atau memory buffer register, yaitu instruksi ini terhubung dengan address line sistem instruksi. Ini bisa digunakan untuk menyimpan memori atau memori terakhir yang dibaca. Yang ketiga, IR atau instruksi register, yaitu instruksi berisi instruksi terakhir yang diambil gitu. Nah, mari kita mulai dari siklus fetch. Siklus fetch merupakan siklus operasi dasar dari komputer. Siklus ini lebih dikenal dengan nama siklus eksekusi decode fetch. Saat siklus fetch, komputer akan mengambil instruksi program dari memorinya, kemudian melakukan tindakan instruksi tersebut. Yang ketiga, siklus mengambil data, membaca data, dan mengeksekusi data. Proses ini akan terus dilakukan dalam CPU saat komputer masih hidup, dan hanya akan berhenti jika komputer atau laptop telah mati. Yang kedua adalah siklus indirect. Nah, siklus indirect yaitu setelah melakukan siklus fetch, langkah selanjutnya yaitu mengambil sumber operan. Sumber operan ini dilakukan pada siklus indirect, yang prosesnya yang dilakukan mirip yang akan dilakukan di memori utama ketika upcode sudah dieksekusi. Siklus ini merupakan bagian tengah dari siklus fetch dan eksekusi. Siklus ini yaitu di mana alamat data akan dikirim ke MER, di mana IR dari alamat instruksi akan diubah oleh MBR. Setelah ini dilakukan, maka data akan dikirim ke siklus eksekusi. Nah, pada eksekusi, sesuai dengan namanya, siklus ini di mana data yang berasal dari siklus indirect akan dieksekusi. Jika ada gangguan, maka siklus akan dimulai kembali ke siklus fetch. Jika ada terjadi gangguan, maka data akan masuk ke dalam siklus interrupt. Siklus interrupt, yaitu siklus interrupt merupakan siklus terakhir, di mana siklus ini akan memeriksa jika ada terjadinya gangguan dalam data. Jika tidak ada, maka data siklus akan diulang dari fetch. Jika ada terjadi gangguan di siklus interrupt, maka proses siklus ini akan dilakukan. Berikut merupakan langkah-langkah siklus interrupt. Pertama adalah konten dari PC akan dipindahkan kepada MBR, di mana konten ini disimpan. Yang kedua, MER, memori akan diisi alamat berisi konten PC. Kemudian PC akan dimasukkan alamat yang berisi konten yang digunakan untuk melakukan interrupt proses rutin. Yang ketiga, MBR yang berisi konten komputer yang lama akan disimpan ke memori. Jadi di MER jadi memori lama tadi akan disimpan ke MBR yang terjadinya kesalahan. Di MER konten PC-nya akan diperbaiki, kemudian akan dikirim lagi ke ulang. Jadi yang telah rusak jadi siklus yang rusak itu akan masuk ke MBR. Farhan, lagu. Mohon maaf. Terima kasih. Kita telah sampai ke instruksi selesai dari materi pertama, dari control unit. Kita akan sampai ke materi kedua dari control unit. Tunggu sebentar. Materi control unit. Nah, di sini kita bisa ini adalah data path atau jalur data dari MIPS tadi. Bersama dengan jalur data MIPS yang kita lihat dari percobaan kedua tadi, tapi ini lebih tepatnya, lebih jelas kepada manusia gitu, di mana tadi hanya huruf-huruf saja dan bentuk-bentuk tanpa ada penjelasan. Dan di sini akan dijelaskan proses-proses pada MIPS. Nah, control unit memiliki tujuan untuk mengendalikan semua aktivitas prosesor. Input kode operasi adalah 6 bit dan output merupakan kendali semua komponen. Nah, output ini memiliki 9 bit. Output dari unit kontrol tadi dari 3 sinyal, yaitu
Sinyal pertama digunakan untuk mengontrol multiplexer, yaitu RecDST, ALU SRC, dan memtorec. Sinyal kedua digunakan untuk mengontrol membaca dan menulis dalam file register dan memori data, yaitu RecWrite, memread, dan memwrite. Sinyal ketiga digunakan untuk menentukan apakah akan terjadinya percabangan, branch, dan sinyal kontrol 2 bit untuk ALU atau ALU-OP. Nah, nama-nama kendali yang disebutkan oleh control unit, dan nama-nama kendali ini masing-masing memiliki 1 bit, yaitu RecDST, branch, memread, memtorec, ALU-OP, memwrite, dan ALU SRC, dan RecWrite. Pertama adalah RecDST. Gambarnya bisa dilihat di sini. RecDST memiliki fungsi yaitu mengendalikan multiplexer yang akan menentukan nomor register yang akan ditulis, yaitu register. Max input bit instruksi 5 bit, yaitu 5 bit 20, 16, 1, 51, di mana 2016 berisi 16, 17, 18, 19, 20, atau 15, 11 berisi 11, 12, 13, 14, 15. Max output tergantung dari nilai 5 bit ini tergantung dari nilai RecDST. Jika nilai RecDST 0, maka outputnya akan bit dari 16 sampai 20. Jika nilai RecDST 1, maka output nilai bit akan berasal dari 11 dan 15. Branch memiliki fungsi yang sama dengan zero flag, di mana digunakan untuk mengendalikan max, di mana max akan memilih alat baru untuk nilai PC atau program kantor. Jika nilai zero flag 1 dan branch 1, maka akan terjadinya branch pada operasi maps. Jika nilai zero flag tidak 1 dan branch 1, maka branch tidak akan terjadi. Yaitu di sini merupakan output atau counter branch-nya. Operasi mark berasal dari keluaran adder yang menjumlahkan PC dengan 4, yaitu PC sama dengan PC tambah 4. Output control branch 1. Output jika output dari control branch 91, berarti output mark berasal dari keluaran adder yang menjumlahkan PC tambah 4 dengan hasil dari shift left. Hasil shift left bisa lihat dari sini, yaitu merupakan PC sama dengan PC tambah 4 tambah hasil dari shift left. Yang ketiga adalah memread. Gambarnya bisa dilihat. Memread memiliki fungsi untuk mengaktifkan memori data supaya memori dapat dibaca. Memori ini bisa dibaca dan ditulis secara bergantian, di mana saat memori dibaca, maka memori tidak dapat ditulis. Demikian pula sebaliknya. Memread juga bisa mengendalikan pembacaan memori. Memtorec yaitu memiliki tujuan untuk mengendalikan max yang akan menentukan asal data yang telah ditulis di register tentang apakah data ini berasal dari memori, data, atau ALU. Jika nilai memtorec 0, maka register mendapatkan data dari memori data dari data memori. Jika nilai memtorec sama dengan 1, maka register mendapatkan ALU result. Jalur kendali mengendalikan multiplexer 2:1. Ini adalah gambar dari memtorec. Nah, sekarang kita masuk ke ALU-OP. ALU-OP memiliki jenis operasi ALU yang akan dilakukan dan ditentukan oleh nilai bit instruksi 6 bit, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagai fungsi instruksi TPR, ALU-OP merupakan jalur yang mengendalikan ALU control. ALU control menentukan jenis instruksi yang dikerjakan oleh ALU. Input dari ALU control berasal dari nilai bit fungsi 5 bit 6 bit tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada instruksi TPR, jenis operasi ditentukan oleh ke-6 bit itu, dari ke-6 bit tadi. Selanjutnya, kita akan melihat tabel-tabel ALU-OP, di mana tabel-tabel ini berisi hal-hal yang dikendalikan oleh ALU-OP dan data-data yang didapatkan dari tabel ALU-OP, yaitu didapatkan instruksi opcode, ALU-OP itu sendiri, instruksi operasi, function field, desired ALU action, dan ALU control input. Nah, selanjutnya merupakan memwrite, yaitu memiliki fungsi untuk mengaktifkan memori data supaya bisa menuliskan data yang berasal dari register. Yang kedua merupakan mengendalikan penulisan data dari register. Yang ketiga yaitu alamat memori yang ditulis akan ditentukan oleh hasil dari operasi ALU. Yang keempat yaitu data yang akan dimasukkan ke dalam memori berasal dari register read 2 data. Nah, read 2 data bisa lihat dari sini. Dari read 2 dari register sini. Atau enggak, maaf. Dari data 2 sini.
Bisa dilihat data membrane berasal dari dua data. Nah, yang terakhir kemudian yaitu merupakan ALU SRC. ALU SRC memiliki tujuan untuk mengendalikan MAX, di mana MAX menentukan data apa saja yang dioleh oleh ALU. Apakah data datang dari register atau dari sign extended. Jika nilai ALU SRC sama dengan 0, maka data ALU datang dari register. Jika nilai ALU SRC sama jika nilai ALU SRC sama dengan 0, maka data ALU datang dari register. Jika nilai ALU SRC sama dengan 1, maka data ALU 1 datang dari sign intended. Kemudian kita sampai ke bagian terakhir, yaitu adalah write. Write memiliki tujuan untuk mengaktifkan register supaya register dapat ditulis. Data bisa berasal dari memori atau hasil operasi ALU. Nah, kemudian kita sampai ke akhir dari materi 5. Kita akan lanjut kepada materi ke-6. Nah, sebelum saya lanjut ke materi ini, saya minta izin sebentar. Tidak jadi. Mohon maaf. Mari kita lanjutkan materi ke-6, yaitu arithmetic logic unit, di mana akan sama dengan materi 5, di mana akan dibagi jadi dua, yaitu dibagi jadi A dan dibagi menjadi B. Pada bagian A kita akan meng-scan bagian dasar dulu. Nah, yang dimulai pertama adalah pengertian ALU. Pengertiannya, ALU merupakan arithmetic logic unit, merupakan salah satu bagian dalam mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Hal ini merupakan tugas utama dari ALU. ALU memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika, di mana fungsi aritmatika berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika termasuk pertambahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan fungsi logika berfungsi untuk menentukan ALU melakukan fungsi logika seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Logika pada sebuah instruksi tergantung dengan instruksi dari program. Tunggu sebentar. Saya izin sebentar. Mohon maaf akan terjadinya kesalahan ini. Tunggu sebentar. Oke, mohon maaf. Saya tekan dulu. Nah, mari kita mulai lagi dari fungsi ALU. Fungsi ALU memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Di mana fungsi aritmatika berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika yang termasuk pertambahan, perkurangan, perkalian, pembagian. Sedangkan fungsi logika berfungsi untuk ALU menggunakan logika seperti AND, OR, dan NOT, dan lain-lain. Proses di mana ALU memakai fungsi aritmatika atau logika pada sebuah instruksi tergantung dengan instruksi dari program tersebut. Nah, ALU memiliki fungsi utama untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan atas dua buah elemen logika yang terdiri dari sama dengan
tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar atau sama dengan dari. Nah, operasi ALU antara lain yaitu pertambahan. Operasi aritmatika ALU antara lain adalah pertambahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika antara lain adalah OR, AND, NOT, XOR, XNOT, dan lain. ALU merupakan kumpulan dari gerbang logika dan kontrol yang membuatnya bisa melakukan operasi aritmatika dan logika. Salah satu kontrol di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika disebut adder. Adder memiliki 3 jenis, yaitu half adder digunakan untuk perjumlahan 2 bit. Full adder digunakan untuk perjumlahan 3 bit, 3 buah bit, dan parallel adder digunakan untuk perjumlahan bit yang banyak. Nah, mari kita mulai. Half adder. Di half adder dilakukan perjumlahan bilangan biner 2. Penjumlahan bilangan biner 2 dilakukan. Contoh operasinya adalah jika W sama dengan 0, Z sama dengan 1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Dalam kasus ini, half adder memiliki 2 masukan. Masukan tersebut adalah W dan Z, serta memiliki hasil S atau sum, serta carry atau nilai pindahan, yaitu yang dinamakan oleh nilai CY atau count lebih tepatnya. Yang kedua adalah full adder. Di full adder ini dilakukan penjumlahan bilangan bit, 3 bit dilakukan. Pada full adder, penjumlahan terletak pada bit lain yang paling rendah. Proses full adder yaitu adalah full adder menjumlahkan 2 bit yang ditambah dengan nilai carry out atau code dari penjumlahan sebelumnya. Hal ini menyebabkan output full adder terdiri dari sum dan carry out. Nah, ketiga adalah parallel adder. Pada parallel adder ini dilakukan penjumlahan bilangan lebih dari biner. Penjumlahan lebih dari biner 3 bit dilakukan. Parallel adder merupakan rangkaian penjumlah yang berasal dari buah angka yang dikonversikan ke bilangan biner. Parallel adder terdiri dari half adder pada LSB, less significant bit, dan full adder pada bit sesudahnya. Prinsip parallel adder merupakan penjumlahan adder yang dimulai dari LSB atau merupakan dari less significant bit. Nah, jika hasil penjumlahan memperoleh hasil bilangan desimal 2 atau lebih, maka hasil akan disimal pada count. Nah, jika hasil bilangan di bawah desimal 2, maka nilainya akan disimpan di sum. Proses ini akan terus dilakukan sampai ke MSB, most significant bit. Nah, di sini adalah cara kerja ALU, di mana register akan masuk kepada ALU, di mana ALU akan menjalankan instruksi-instruksi dalam register tersebut, dan hasil dari instruksi dari operasi tersebut akan dikirim lagi ke dalam cara kerja ALU. Akan dikirim lagi ke dalam register. Nah, cara kerja ALU yaitu ALU memiliki cara kerja yang sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. ALU akan bekerja setelah mendapatkan perintah dari control unit. Control unit akan memberi perintah sesuai instruksi pada register, di mana ALU akan melakukan operasi logika atau aritmatika sesuai dengan instruksi dalam register. Hal yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil perintah lain. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu proses seperti apakah proses mengalami overflow atau tidak. Nah, inilah akhir dari materi ke-6 ALU. Yang A, kita akan sambung lagi ke materi 6 ALU B. Share. Nah, ini merupakan materi ALU aritmatika yang lebih teknis atau yang B. ALU merupakan sebuah bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. ALU mendukung 6 operasi logika yaitu AND, OR, ADD, SUB,
SLT dan NOR dalam rangkaian kombinasi operasi aritmatika yang menghitung output 32 bit dan dalam rangkaian kombinasi operasi aritmatika yang menghitung output 32 bit berdasarkan dua input bit, yaitu input 32 bit dan input 4 bit yang menentukan operasi ALU untuk dilakukan. Nah, di sini merupakan beberapa flag bit. Dengan flag bit yang dari materi sebelumnya itu adalah flag bit ini digunakan untuk memberitahukan jika ada terjadi masalah pada ALU. Mari kita pada zero flag. Flag bit ini selalu diperbaharui dikarenakan hasil dari semua operasi. Jadi jika hasil operasi adalah 0, maka zero flag akan diberitahukan. Jika hasil tidak 0, maka zero flag tidak akan dilakukan. Yang kedua adalah overflow flag. Overflow flag. Untuk operasi aritmatika, yaitu overflow flag akan dilaksanakan jika carry out ke MSB mau signifikan bit tidak sama dengan MSB mau signifikan bit pada operasi aritmatika sebelumnya. Dan overflow flag akan dilaksanakan jika terjadi sebaliknya juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah carry flag. Carry flag yaitu bit ini mencerminkan hasil dari pelaksanaan operasi terakhir. Jika data tidak lengkap dari operasi aritmatika, maka carry flag akan dilaksanakan dan meminjam atau mengurangi dari operasi terakhir. Nah, khusus untuk overflow flag dan carry flag, operasi ini hanya bisa dilakukan pada operasi aritmatika. Operasi ini tidak akan bisa dilakukan pada operasi logika. Kemudian, blok diagram linear. Nah, kita bisa lihat blok diagram linear ini, di mana bit ini merupakan bagian dari function pada tabel. Op ALU2 merupakan bagian dari ALU-op, dan hasil dari op2 ini merupakan dari hasil dari untuk ALU control. Nah, di sini merupakan ALU operasi, di mana gambar ini menunjukkan ALU control, menunjukkan ALU operasi dan ALU control di mana ALU control memiliki beberapa fungsi, yaitu 30 sama dengan AND, 001 sama dengan OR, 010 sama dengan ADD, 110 sama dengan subtract, 111 sama dengan set on last, dan kemudian kita bisa lihat ini adalah blok diagram ALU, di mana ada beberapa deskripsi di bawah, yaitu blok diagram ini digunakan pada ALU untuk VILU atau fill first in last out dari bit 0 sampai bit 30. Pada blok diagram ALU ini hanya digunakan pada bit ketiga. Nah, kemudian kita lihat ini adalah blok diagram proses ALU, di mana blok ini akan memberitahukan proses ALU dari awal sampai akhir, dan sampai kepada hasil, yaitu hasil zero, di mana zero ini merupakan pertambahan dari hasil 31, hasil 30, hasil 39, sampai hasil 2, nomor 1, 0. Jadi hasil 31 ditambahkan dari hasil, berarti hasil zero ini merupakan hasil yang ditambahkan dari hasil 0 sampai hasil 31. Nah, di sini merupakan instruksi dari SW dan LW yang terjadi pada OP kedua ini. Dan kemudian BQQ instruksinya terjadi pada OP ALU2 dan dari OP1 ini. Nah, dan instruksi aritmatika. Instruksi aritmatika ada banyak, sangat banyak. Tapi rata-rata adalah sebuah permutasi dari beberapa aritmatika, di mana untuk ada add and sign dan untuk sub adalah ada sub and sign. Jadi saya akan mengambil 4, yaitu add, sub, indif, dan move. Nah, yaitu add merupakan pertambahan, sub merupakan pengurangan, indif merupakan pembagian, dan mul merupakan perkalian.
Pada slide ini kita bisa lihat instruksinya adalah add, sub, indef, dan mul. Dan pada contohnya kita bisa lihat adalah untuk add merupakan add S1, S2, S3, sub merupakan sub S1, S2, S3, indef merupakan indef S2, S3, dan mul merupakan S2, S3. Nah, bagi yang tidak mengetahui, walaupun hurufnya dolar, tapi sering dikatakan dengan kata-kata S. Nah, logical instruksi. Logical instruksi ini sama juga dengan pada aritmatika, di mana dia sama-sama jadi juga permutasi dari lain-lain, di mana untuk N ada n unsigned, juga ada or unsigned. Jadi saya akan mengambil 4, yaitu N or SRL, shift left right, shift right register, logika logic, dan SLL, shift left logic. Nah, pada saat ini saya akan memberitahukan instruksi dan contoh-contohnya, di mana AN memiliki instruksi seperti contohnya merupakan AN S1, S2, S3, untuk OR instruksi untuk OR contohnya merupakan OR S1, S2, S3, untuk SRL atau shift right logic memiliki contoh SRL S1, S2, 10, dan SRL memiliki contoh seperti atau shift left logic memiliki contoh seperti SLL S1, S2, 10. Nah, dengan bahannya presentasi materi 6, itu berarti pula presentasi materi 6. Nah, selanjutnya adalah pada presentasi materi terakhir, yaitu presentasi materi pipeline. Nah, di mana pada materi 7 ini kita akan memberitahukan materi pipeline atau materi terakhir. Nah, pipeline. Nah, pipeline ini merupakan sebuah proses di mana pada proses ini kita bisa menjalankan lebih dari satu proses, bisa menjalankan lebih dari satu aktivitas, di mana seperti dilihat, ini adalah tempat cuci, ini adalah tempat mengering, ini adalah tempat pelipatan. Di mana jika kita telah menggunakan mesin cuci, maka mesin cuci ini telah bisa digunakan oleh orang lain. Di mana kita bisa dibawa lagi. Setelah selesai, maka digunakan pada orang lain lagi. Jadi di mana di single cycle, di mana harus seluruh eksekusi selesai. Di mana kalau kita menggunakan single cycle, maka harus mesin cuci, pengering sama pelipatan selesai baru bisa digunakan orang lain. Yang tidak logis. Kenapa orang di depan kita telah menggunakan pelipatan kain, tapi kenapa kita masih belum bisa menggunakan mesin cucinya? Di mana kita bisa lihat pada bagian ini dilakukan mesin cuci. Pada bagian 2, nah seperti contohnya bisa dilihat. Bagian pertama menggunakan mesin cuci, bagian kedua menggunakan mesin cuci dan menggunakan pengering. Bagian ketiga menggunakan pelipatan kain, mesin cuci dan pengering. Dan hal ini dilakukan lagi sampai yang tersisa adalah pelipatan kain. Tetapi walaupun lebih cepat dari single cycle, ternyata memiliki pengurangan juga, di mana pengurangannya adalah terjadinya loss dari time atau lelet atau ada waktu yang hilang, di mana kita bisa lihat mesin cuci membutuhkan 30 menit, alat pengering membutuhkan 40 menit, dan pelipatan kain membutuhkan 60 menit. Nah, kita bisa lihat contohnya pada bagian ini. Bagian ini menunjukkan alat pengering dan alat mesin cuci. Alat mesin cuci sebenarnya alat 30 menit. Tapi alat mesin cuci ini tidak bisa maju lagi ke bagian selanjutnya dikarenakan harus menunggu 40 menit dari alat pengering. Jadi adanya hilangnya 10 menit. Nah, pada bagian ini juga ini, di mana
di mana mesin cuci telah selesai pada 30 menit dan alat penglipatan telah selesai pada 20 menit. Nah, dikarenakan alat pengering belum selesai dan masih membutuhkan beberapa menit, di mana membutuhkan 20 menit untuk pelipatan kain, membutuhkan 10 menit untuk mencuci kain, maka washer maka mesin cuci dan pelipatan kain hilang waktu 10 menit dan 20 menit. Jadi itulah keuntungan dan kerugian dari pipeline ini, di mana pipeline ini sangat bagus karena bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu instruksi, tetapi akan terjadi kehilangan waktu pada instruksi tersebut. Nah, di sini merupakan pipeline pada MIPS, di mana merupakan pipeline map pada MIPS gitu, di mana dibagi-bagikan oleh beberapa register, yaitu register pertama itu FID, register kedua index, register ketiga merupakan EM, dan register keempat merupakan MEM dan web. Dan sama dengan dan gambarnya sama dengan MIPS yang kita lihat di materi kedua dan materi kelima tadi. Iya, materi kelima tadi. Selanjutnya, nah di sini kita bisa melihat perbedaan dari single cycle dan pelibatan dari pipeline, di mana bisa dilihat single cycle ini bisa single cycle ini memiliki dalam satu cycle, pada single cycle yaitu sama dengan 800 PS, di mana seluruh cycle dilakukan, yaitu dari instruksi fetch sampai write memakan waktu sebesar 800 PS. Setelah selesai ini maka akan dilakukan lagi 800 PS ini. Setelah dilakukan lagi. Walaupun agak lama dari pipeline, bisa dilihat efisien, di mana pada cycle ini tidak ada waktu yang terbuang. Nah, jika kita lihat dari pipeline, walaupun lebih lambat daripada single cycle lebih cepat, tapi hanya bisa melakukan instruksi satu cycle. Nah, kalau kita lihat pada pipeline, cycle pertama selesai pada 850, sedikit lebih cepat daripada single cycle. Tetapi dikarenakan menggunakan pipeline, adanya waktu yang hilang, di mana instruksi fetch setelah dilakukan lagi pada siklus kedua. Dan jadi pada siklus kedua ini dilakukan write dan instruksi fetch. Tetapi instruksi pertama tidak bisa lagi ke ALU, karena harus menunggu instruksi fetch dulu selesai baru bisa masuk ke ALU. Dan ini juga terjadi pada bagian ketiga, di mana siklus kedua rek tidak bisa masuk ke ALU karena harus menunggu instruksi fetch dari siklus ketiga gitu. Jadi walaupun lebih cepat daripada single cycle, tapi banyak sekali pemborosan waktu yang dilakukan oleh pipeline ini. Nah, di sini merupakan pipeline performance atau performa pipeline, di mana kita bisa mencari rumus-rumus dari aktivitas dari pipeline tersebut, di mana T sama dengan max TI atau time delay pada pipeline ditambah D, yaitu merupakan time delay pada latch. Nah, di sini juga ada juga beberapa rumus yang lain, yaitu TKN sama dengan K number stage dan beberapa banyak stage-nya ditambah dalam kurung N, yaitu berapa banyak N yang didapatkan dari satu soal dikurang 1 dikali T. Dikali T merupakan time delay-nya. Nah, di mana SK juga memiliki rumus di mana N dikali dengan K, berapa banyak step dalam suatu pipeline, dibagi dengan K lagi ditambah N kurang 1.
Nah, mari kita melihat adalah sekarang kita masuk kepada struktur hazard. Nah, struktur hazard ini merupakan akan terjadinya suatu masalah pada proses pipeline, di mana hal ini bisa terjadi dikarenakan konflik dari penggunaan sebuah material, di mana bisa ada dua instruksi yang menggunakan memori yang sama. Nah, jika hal ini terjadi, maka terjadi struktur hazard. Dan struktur hazard ini bisa menyebabkan delay pada instruksi tersebut. Namun pada Maps hal ini tidak akan terjadi dikarenakan pada Maps memori dan data memori terpisah. Nah, ini merupakan contohnya dari data hazard yang lain. Seperti yang bisa dilihat, untuk instruksi harus selesai, dia harus sampai dulu ke web. Instruksi belum sampai lagi ke web gitu. Belum sampai ke web, telah dipanggil lagi ke ini. Jadi maksudnya data ini belum selesai gitu, belum selesai dijalankan oleh pipeline. Dipanggil lagi ke bawah, maka hal ini akan menyebabkan bubble atau menyebabkan terjadinya delay. Nah, bubble ini bukan sebuah masalah, tapi sebuah kantor dari komputer, di mana untuk mengantar masalah ini komputer harus memiliki dua, yaitu hazard detector, di mana akan mendeteksi suatu masalah pada pipeline, dan bubble seperti yang kita lihat, yaitu akan mendelay pipeline tersebut sampai bisa dilakukan lagi pipeline tanpa terjadinya masalah. Nah, pada saat selanjutnya, kontrol hazard. Hal ini juga terjadi juga, di mana di sini kita bisa lihat intrusive fetch belum selesai. Dipanggil lagi kepada bawahnya. Nah, kemudian kalau dikarenakan instruksi fetch belum selesai, telah dipanggil lagi, komputer mendeteksi ini terjadi masalah, dan kemudian komputer akan melakukan proses bubble, di mana dia akan mendelay proses pipeline ini sampai proses pipeline ini selesai, dan akan dilanjutkan lagi delay sampai proses pipeline ini selesai dan tidak akan menjadi masalah. Tetapi ini pun juga menjadi masalah, di mana seperti yang dilihat, intrusive fetch pada bagian pertama hanya membutuhkan 200 PS. Nah, dikarenakan ada masalah pada cycle kedua dan harus menunggu bubble, siklus ketiga harus menunggu 400 PS sebelum bisa melanjutkan instruksinya. Jadi seperti bisa dilihat, masalah pada pipeline ini, mohon maaf, jadi seperti yang kita bisa lihat, masalah pada pipeline ini menjadi lebih besar, menjadi lebih terasa efeknya daripada jika kita gunakan single cycle gitu. Karena jika single masalah bisa diulang lagi. Sementara karena pada pipeline terjadi beberapa cycle dalam satu cycle, maka jika terjadi masalah akan terjadi time delay, akan juga terjadi masalah halang gitu. Nah, kemudian selanjutnya merupakan slide terakhir dari pertemuan ini. Nah, sekarang telah selesai. Saya telah mempresentasikan materi ORCOM dari materi 1 sampai materi 1. Nah, mohon maaf jika ada terjadi kesalahan, jika ada keributan dari luar atau saya agak grogi, mohon maaf. Dan jika presentasi ada salah, mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop sharing. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Stop recording.